dan terbukti radhiyallahu anhu yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yalbasu libasal ulama, berpakaian dengan pakaian para ulama, karena pakaian itu tergantung kepada kebiasaan masing-masing daerah gitu. Kebiasaan masing-masing daerah. Misalkan kayak di Mekah dan sekitarnya daerah Timur Tengah, itu biasanya memakai gamis atau memakai jubah. Kalau di daerah timur seperti kita di Indonesia, itu memakai baju biasa, pakai baju kemeja. Nah, tidak termasuk para ulama-ulama kita juga pakaiannya biasa. Nah, kadang-kadang hanya ada memakai warna putih, pakai baju kemeja, terus pakai sarung. Nah, itu ulama Nusantara, ulama Indonesia. Pecinya kopiah hitam. Nah, tapi kalau Timur Tengah, di kepalanya sorban, bajunya gamis. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian memakai selendang. Nah, itu biasanya ciri-ciri ulama di Timur Tengah. Dan sehingga banyak kemudian meniru ke daerah timur, ke daerah kita Nusantara juga meniru pakaiannya seperti itu. Kalau para ulama yang sudah memantaskan dirinya dengan pakaian seperti itu. Kalau kita orang-orang yang dianggap orang biasa, ya pakaiannya biasa saja. Karena kadang-kadang para kiai, para penceramah itu suka bercerita lucu tentang satu tempat yang menyambut kiainya tapi salah gitu. Satu ketika ada seorang kiai mau ceramah karena hari hujan, pakai jas hujan, kopiahnya dilipat, sorbannya dilipat. Pas sampai ke tempat acara dibuka, tidak ada yang nyambut satupun gitu. Karena apa namanya? Kuyumus gitu. Kalau bahasanya apa? Ya, kuyumus, basah gitu. Rambut basah, baju basah. Nah, setelah kopiah dikeluarkan, sorban dikeluarkan, jas dipakai, baru orang serentak menyambut. Oh, ini Pak Ustadznya gitu. Akhirnya dalam tengah-tengah ceramah disinggung, kalau begitu yang terhormat itu adalah pecinya, sorbannya. Akhirnya beliau naruh pecinya, silahkan kopiah, kamu yang ceramah, kamu yang dihormati gitu. Nah, ini terjebak oleh penampilan. Saya juga pernah, saya biasa pakai kemeja begini, pakai kopiah, pakai sorban, diundang ceramah. Dilanggar, masuk ke langgar, ada dua orang jejer pakai sorban, pakai kopiah, pakai jubah putih. Ini bener enggak ngundang saya pikir dalam hati begitu. Yang satu kenal tapi yang satu enggak kenal. Nah, jangan-jangan nih ustadznya nih yang satunya gitu. Nah, pas pembawa acara membuka acara, terus ternyata yang dipersilahkan untuk penceramah saya. Oh, benar. Berarti ini bukan gitu. Nah, walaupun pakaiannya seperti iya. Nah, itu. Untuk meniru, mencontoh karena mengidolakan itu bagus. Apalagi kalau didasari dengan ingin meniru bahwa pakaian Nabi Muhammad SAW begitu, karena di beberapa hadis tentang keutamaan berpakaian itu mempunyai nilai yang lebih. Misalkan bagi laki-laki pakai gamis, di dalamnya pakai sarawil. Sarawil itu celana biasa, celana panjang. Kemudian pakai imamah, pakai sorban. Jadi sorban itu yang dililitkan di kepala. Kalau ini namanya rida, selendang saja. Nah, itu perbandingan sholat dengan pakaian biasa jauh lebih tinggi keutamaannya. Karena dengan pakaian yang sigap, dengan pakaian yang asal-asalan itu luar biasa
menarik kekhusyuan. Pakai sarung, pakai kaos singlet bahkan. Itu sholat biasa aja. Paling melantunkan bacaan. Tapi kalau sudah pakai gamis, pakai kopiah, pakai sorban, apalagi jadi imam yang biasanya Allahu Akbar, itu berubah. Allah. Nah, itu keluar. Itu suasana namanya. Bisa jadi gitu. Nah, tinggal menyusun hati supaya kita bisa ikhlas. Nah, tidak ada ciri khusus libasul ulama, akan tetapi kita hanya mengikuti kebiasaan. Oh, ini pakaian ulama seperti ini. Oh, ini pakaian orang umum biasa seperti ini. Gitu. Kalau pakaian hakikat jelas, yaitu mengamalkan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangan Allah, dan tentunya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Waya tatoilasu, tatoilas itu jenis jubah juga, tapi yang pakai kurung sampai kepala sampai ke muka. Nah, ada kurungannya gitu ke muka. Wayal basorofi awayar kabul baglata, kendaraannya adalah bigol. Bigol itu keledai kalau bahasa kita. Watur fa'ubaina yadaihil gosiyah, dan diangkat di antara kedua tangannya segala pembalasan. Artinya bahwa di hari akhirat, di hari kiamat, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani salah satu yang diberikan kesempatan oleh Allah memberikan pertolongan. Karena syafaatul uzma yang paling besar adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para wali, para ulama, dan orang-orang yang soleh, termasuk para guru, termasuk orang tua dan anaknya, dikasih kesempatan saling tolong menolong atau saling memberikan syafaat. Wa yatakalamu ala kursiyin alin, dan baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berbicara di kursi yang tinggi. Kursi yang tinggi. Wa kana fi kalamihi sur'atun wa jahrun, supaya pembicaranya itu jelas dan terdengar kepada semua jamaah. Ya, kalau sekarang mungkin kayak kursi besar seperti itu yang ditutup kain, maklum masih baru, jadi agak serba takut kena debu, takut lecet gitu. Kalau baru kan gitu. Kalau kayak kita punya kendaraan kotor sedikit dilap gitu. Setahun 2 tahun sudah geletak di mana nggak ada peduli gitu. Nah, itu duduk di kursi yang tinggi supaya jamaah berbicara dengan lantang dan jelas, supaya jamaah yang jauh pun bisa mendengar. Tidak diceritakan di sini masalah sound system karena mungkin belum ada zaman itu. Nah, biasanya disebutnya mimbar, artinya tempat yang tinggi supaya bisa menjangkau ke tempat yang jauh. Wa kana fi kalamihi wa idza ra'ahu dzul qalbil khas bil dzul qalbil qasi khasa. Dan apabila melihat kepada orang yang keras hatinya, maka orang yang keras hatinya itu menjadi lemah, menjadi lunak, menjadi menerima kebaikan yang beliau bawa. Wa idza ra'aitahu faqad ra'aitan nas kullahum, dan apabila engkau melihatnya, faqad ra'aitan nas kullahum, maka setiap melihatnya pasti melihat orang semuanya. Artinya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini selalu didatangi orang, apakah untuk meminta doa ataupun untuk meminta nasihat. Sehingga ada satu kaidah di mana seseorang menjadi orang yang sudah tulus, ikhlas dan ilmu dengan amalnya, maka setiap orang yang memandangnya langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membawa orang lain untuk ingat kepada Allah. Itu cirinya seseorang yang mempunyai ilmu dan amal yang ikhlas, sudah nyambung ke Allah gitu.
Karena memang biasanya begitu. Seseorang akan disambungkan orang lain itu langsung ingatannya dengan kebiasaannya. Kalau melihat Pak Bos Budi ini kira-kira yang nyambung apa? Harga padi. Nah, misalkan begitu gitu. Kalau melihat Mas Diki yang langsung kelihatan apa? Oh, Serawangan. Nah, misalkan gitu. Jadi nyambungnya kepada kebiasaan yang biasa dilakukan. Kalau seseorang dilihat langsung menyambung kepada Allah, nah itu berarti sudah ahli daripada ilmu dan amal yang sudah nyambung kepada Allah. Alhamdulillah, insya Allah nggak ada yang ketemu saya terus nanya pupuk, itu nggak ada. Ketemu saya nanya bibit, itu nggak ada. Insya Allah, nah ini ketemu saya nanyanya tentang agama. Nah minimal seperti itu. Berarti sudah ahlinya memang di situ. Nah demikian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa idza maru ala jami'i alal jami'i yaumal jum'ati wa qafan nasu fil aswaq yas'alunallaha bihi hawaijihim. Dan apabila lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada kumpulan orang pada hari Jumat, waqafan nas, maka orang-orang berhenti fil aswaqi, bahkan di pasar sekalipun, yas'alunallaha bihi hawaijihim, memohonkan kepada Allah berkat perantaraan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani segala hajat dan keperluannya. Wahai Tuan Syekh, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Walaupun di pasar sekalipun, di tempat ramai sekalipun, kalau ada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka perhatian orang langsung kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kira-kira kita kalau melewat orang banyak, ada yang mengherani enggak? Nah, berarti belum ada daya tarik gitu dalam diri kita. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir begitu. Walaupun di pasar, kalau di pasar kan orang sedang sibuk dengan belanja apa itu, ada Tuan Syekh, langsung perhatiannya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa kana lahu sibtun wa sumtun hasanun radhiyallahu anhu wa atahu radhiyallahu anhu jam'un minar rafidati bi kufataini muhitataini mahtumataini. Dan kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dibawakan sebuah peti, dua peti yang terkunci. Kemudian waqala lahu kullana ma fi hatainil kufataini. Wahai Tuan Syekh, sebutkan apa yang ada di dalam peti ini. Jadi ini seperti diberi tebak-tebakan atau dites gitu. Ini Tuan Syekh itu kok orangnya terkenal hebat. Kita uji dengan tebak-tebakan. Diisi dua peti ini yang dikunci apa isinya? Nah, gitu. Di sini isinya apa? Di sini isinya apa? Yang satu lagi isinya apa? Fanazala minal kursi wa wada'a yadahu ala ihdahuma. Kemudian Tuan Syekh itu turun dari kursi, kemudian memegang salah satunya. Wa qala fi hadhihi sabyun maq'adun. Beliau mengatakan fi hadhihi sabyun maq'adun. Ada anak kecil yang sedang duduk. Dipegang satunya, ini ada anak kecil nih yang sedang duduk. Wa amara ibnahu Abdur Razak bi fathiha. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan anaknya yaitu Abdur Razak untuk membukanya. Fa fatahaha faidan fiha sabiyun maq'adun. Dan ketika dibuka, betul ada anak yang sedang duduk. Fa amsaka biyadaihi. Kemudian Tuan Syekh menahan dengan tangannya. Wa qala lahu qum, dan berkata kepadanya berdirilah. Faqoma ya'du, maka kemudian berdiri. Summa wada'a yadahu 'alal ukhra, ditaruhlah tangan satunya kepada peti yang lainnya. Wa qala, dan berkata Syekh Abdul Qadir, wa fi hadhihi sabyun la ahatabi. Di sini ada juga anak kecil lagi.
Wa amara bi fathiha fa fataha wa idan fiha sabiyun faqama yamsi. Dan kemudian dibuka peti itu, ada anak kecil dan kemudian berjalan. Fa amsaka bi nasiyatihi fa qala lahu uqud fa aqadahu. Ditahan juga oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka duduklah. Nah, itu adalah salah satu daripada pembuktian jamaah yang ingin melihat karomah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditanya apa saja beliau Syekh Abdul Qadir ini bisa jawab. Coba dikasih pertanyaan yang tidak kelihatan, bisa jawab atau tidak? Ternyata bisa. Dan ini salah satunya dialami juga oleh Sunan Muria. Kalau Sunan para wali yang datang ke Nusantara dialami oleh Sunan Muria. Ketika beliau Sunan Muria dites oleh orang-orang yang kafir, anggap saja orang kafir di Nusantara, di Indonesia. Kalau benar Sunan Muria ini orang wali, kita tes dan kita permalukan. Maksudnya mau mempermalukan Sunan Muria. Bagaimana? Wahai Sunan Muria, mari adu kesaktian dengan saya. Ya. Sunan Muria, bagaimana caranya? Di situ ada 2 kuburan. Yang sebelah kanan kuburan apa, yang sebelah kiri kuburan apa. Yang ngasih pertanyaannya sudah kompromi dengan orang lain. Kalau Sunan Muria menebak ini, ganti dengan yang ini. Kalau Sunan Muria menebak ini, ganti dengan yang ini. Kecuali kalau aku menebak ini benar, tetap saja di situ. Kalau salah, hurufkan. Anggap saja contoh, yang satu adalah kuburan ayam. Yang satunya lagi adalah kuburan kelinci. Yang dikubur 2 nih. Yang kanan ayam, yang kiri kelinci. Nah, kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Sunan Muria diberikan tebakan. Wahai Tuan Syekh, coba tebak kuburan sebelah kanan apa, sebelah kiri apa? Sunan Muria menjawab, sebelah kanan kelinci, sebelah kiri ayam. Si orang yang durhaka itu tadi sudah senang bahwa Tuan Sunan Muria ini akan akan merasa malu karena pilihannya salah. Maka ketika menjawab itu, Sunan Muria mohon kepada Allah agar tebakannya benar. Ternyata ketika diangkat benar, walaupun tadinya sudah dihurufkan oleh yang diajak kerjasama dengan yang mengajak bertebakan tadi. Nah, baru setelah itu orang tersebut takluk kepada Sunan Muria dan beriman, menjadi orang pengikutnya, menjadi santrinya. Padahal sudah dihurufkan sebelah kanan itu adalah kelinci. Nah, tapi ketika dibuka ternyata ayam. Padahal sudah dihurufkan yang sebelah kiri itu ayam. Tapi Sunan Muria menyebut kelinci, ternyata betul kelinci. Nah, itu adalah salah satu hujah, ya, bukan permainan sulap, tapi hujah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menolong kekasihnya dalam satu keadaan yang sulit, gitu. Itu salah satu contoh saja. Bisa jadi nanti sampai kepada kita diberikan satu hujah dalam satu titik posisi yang sulit, tapi bisa keluar dari kesulitan itu. Bukan untuk bermain sulap, wah saya sudah bisa tiap hari main sulap kayak begitu. Bukan seperti itu. Sama saya juga sering datang orang yang bertanya seperti itu, tapi saya berterus terang tidak bisa menjawab, walaupun terus maksa. Pokoknya jawabannya tidak akan dikasihkan tahu orang lain. Saya tidak akan bisa jawab. Apalagi masalah gaib seperti itu, apabila disampaikan kepada orang lain akan menjadi fitnah. Karena dalam hukum positif menggunakan data dan fakta atau barang bukti, apalagi yang sifatnya seperti menuduh gitu. Kalau sudah seperti menuduh terus dikasih tebakannya ini,
ternyata sampai kepada orangnya tidak terima. Kenapa kamu nuduh saya? Mana buktinya? Nah, itu akan terjadi seperti itu. Jadi jangan kita ngasih tebak-tebakan yang seperti itu, karena nantinya akan menjadi fitnah. Kalaupun misalkan kita perasaan sangat penasaran, pengen tahu gitu. Nah, kalau tidak ada data dan faktanya atau barang buktinya, tidak usah menuduhkan, karena nanti jatuhnya fitnah. Ibaratnya sampean kan bisa menerawang atau melihat secara gaib, nah nggak usah. Karena barang gaib itu tidak bisa dibuktikan secara hukum positif di dunia nyata gitu. Nah itu. Lain halnya orang wali seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang di situ adalah menunjukkan sebuah keadaan di mana nanti akan terjadi sebuah fitnah justru kalau tidak dijawab. Nah, bagi beliau juga contoh seperti Sunan Muria. Nah, sudahlah ditebak oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, fatabu anirifdi ala yadaihi radhiyallahu anhu. Allahumma ansur nafahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asraril lati audataha ladai. Mari kita sama-sama dibaca dari tawasul. Insyaallah sudah mulai lancar. Tetap saja ditambah 1 selesainya 7:30. Itu tandanya bahwa kita membacanya sudah semakin lancar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa mendapat rahmat Allah, syafaat Rasulullah, dan karomah wali-waliullah Wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Insyaallah menurut kabar bahwa guru kita Gus Hamid sedang berangkat ke Yaman, yaitu langsung mengaji kepada Habib Umar. Nah, jadi ibarat ngambil air, bahwa beliau itu sedang langsung ngambil air ke Yaman. Dibawa nanti ke sini, kita yang ngambil air dari beliau. Nah, jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Yaman. Syekh Abdul Qadir adalah orang Baghdad. Dibawa oleh beliau manakibnya ke sini. Nah, perantaraan wasilah saudara kita Pak Budi, alhamdulillah kita bisa mengadakan rutinan. Itu ibarat air diambil dari Baghdad, diambil oleh guru-guru kita di sini, diambil salah satunya oleh Gus Hamid. Gus Hamid diambil wasilah Pak Budi ke sini, kita ambil lagi dari beliau. Nah, masalah antara kita sama saja. Mudah-mudahan yang kecipratannya ada banyak, ada sedikit. Itu sudah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di mana ada air turun, di situ kita tanaikan wadah. Di mana ada berkah dikira-kira di situ turun, maka di situ kita bersedia menghadang untuk menerima. Jangan sampai gelasnya ditungging sehingga tidak terbuka atau bahkan dihindarkan. Nah, mudah-mudahan saja kita senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.